Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Krui. Krui itu adalah ibu kota dari Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. 200 km jarak pesisir barat yang langsung ke Samudra Hindia. Dan Kabupaten Pesisir Barat ini adalah kabupaten termuda. Jadi baru tahun 2012 undang-undangnya ditetapkan atau diundangkan, lalu kemudian tahun 2013 ini menjadi kabupaten. Potensi wisata merupakan PAD yang diharapkan menjadi dominan. Anak-anak pakai motor dan menikmati indahnya panorama pantai. Di samping itu juga ada hasil hutan, dan hasil hutannya beberapa komoditasnya itu memang mempunyai kualitas yang sangat baik. Saudara pembelajar hukum tata negara, pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan mengenai desentralisasi asimetris. Pertanyaannya, apakah desentralisasi asimetris itu memang dilaksanakan di Indonesia? Dan bagaimana kemudian dasar konstitusionalitas dari desentralisasi asimetris itu? Desentralisasi asimetris sebetulnya adalah ikhtiar mengelola hubungan antara pusat dengan daerah. Kita paham bahwa dalam bentuk negara kesatuan, pemerintah pusat itu mempunyai kekuasaan yang tidak terbagikan secara teorinya. Bentuk negara kesatuan Indonesia dalam pasal 1 ayat 1 itu kemudian tidak berbentuk sentralistis. Jadi bentuk negara kesatuan Indonesia dalam menyelenggarakan kewenangannya di daerah tidaklah sentralistis. Itu karena diatur di dalam pasal 18 sejak awal. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ketika pertama kali menyebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan hak-hak daerah yang bersifat istimewa, itu menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sejak awal mengatur bahwa negara kesatuan Indonesia itu harus didesentralisasi. Perkembangannya kemudian, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut. Nah, dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, kemudian ada diskusi tentang desentralisasi asimetris, yaitu pengaturan atau saya bilang tadi, ikhtiar kebijakan, pengaturan hubungan pusat daerah yang tidak harus seragam. Jadi urusan kewenangan itu tidak harus seragam antara satu daerah dengan daerah lain. Sepanjang perjalanan di pesisir barat Pulau Sumatera ini kebetulan namanya Kabupaten Pesisir Barat, tapi kami dari Padang, pesisir selatan, lalu Muko-Muko, lalu kemudian sampai ke Bengkulu, lalu ke Lampung, sampai ke Krui ini, Kabupaten Pesisir Barat, menunjukkan bahwa kita rata-rata berada di garis pantai. Nah, sahabat pembelajar, pertanyaan pertama, apakah desentralisasi asimetris itu dilaksanakan atau pernah dilaksanakan di Indonesia? Jawabannya ya. Sejak awal memang pengaturan atau desain pengaturan hubungan pusat dan daerah itu tidak sama. Tetapi jarang disebut bahwa itu desentralisasi asimetris pada awalnya. Saya sebutkan saja misalnya ketika kita mengatur daerah khusus ibu kota. Daerah khusus ibu kota Jakarta yang diatur melalui Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota itu berbeda mengatur model pemerintahan daerahnya dibandingkan dengan daerah-daerah provinsi lain. Di daerah khusus ibu kota Jakarta, gubernur masih tetap ada DPRD provinsinya, tetapi di bawah gubernur itu ada pemerintahan kota yang merupakan administratif saja.
wali kotanya tidak mempunyai DPRD yang dipilih oleh rakyat. Wali kotanya dipilih oleh gubernur, diangkat oleh gubernur. Dan wali kota Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, serta juga Bupati Kepulauan Seribu itu tidak mempunyai DPRD karena administratif saja. Itu adalah salah satu contoh bahwa DKI dibedakan ketika mengatur soal pola hubungan antara gubernur dengan pemerintah di bawahnya itu. Lalu kemudian ketika memilih gubernur DKI Jakarta dan wakil gubernurnya, di undang-undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur secara umum di Indonesia, maka pemenangnya adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak, berapapun persentasenya. Kalau pasangannya 8, pernah ada di Sumatera Barat, Kota Padang misalnya, itu kemudian siapapun yang memperoleh pasangan dengan suara perolehan terbanyak, maka dia kemudian ditetapkan oleh KPU Kota Padang, lalu kemudian dilantik oleh gubernur untuk menjadi wali kota. Berapa persen pun. Nah, sementara di Jakarta, gubernur DKI Jakarta haruslah dipilih melebihi 50%. Jadi 50% plus 1. Ketika ada 3 paslon, salah satu paslon tidak ada, satupun paslon tidak ada yang memenuhi angka 50, maka kemudian ada pilkada tahap kedua. Pilkada tahap kedua untuk tentu saja ketika head to head, pasangan yang mendapatkan suara terbanyak 1 dan 2 itu akan memperoleh 50% plus 1 itu. Nah, itu juga penciri bahwa DKI Jakarta diatur berbeda dengan provinsi lainnya. Kemudian Aceh. Aceh namanya saja daerah istimewa Aceh. Aceh sejak mula itu memang ditetapkan sebagai daerah istimewa karena faktor agama dan budaya yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Demikian juga daerah istimewa Jogja. Gubernur daerah istimewa Yogyakarta meskipun bersama-sama dengan DPRD menjadi pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta, tetapi gubernurnya adalah Sri Sultan. Siapapun Sri Sultannya, siapapun Sultan Yogyakarta itu akan menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Di sampingnya itu juga ada pengaturan mengenai otonomi khusus. Papua dan Papua Barat kepadanya kemudian diberikan pengaturan otonomi khusus. Kalau begitu, ternyata praktek desentralisasi asimetris itu ada. Dan konstitusinya sudah mengatur. Pasal 1 ayat 1 Indonesia adalah negara kesatuan. Pasal 18 itu mengatur harus ada desentralisasi, dan di pasal 18A, 18B juga diatur soal pertama istimewa, yang kedua kekhususan, dan yang ketiga bagaimana pola hubungan antara pusat dan daerahnya. Secara konstitusionalitas sudah ada pengaturan mengenai itu, tetapi penamaan belum disematkan sebagai desentralisasi asimetris. Pemberian desentralisasi yang tidak seragam antara satu dengan daerah lainnya. Saudara pembelajar hukum tata negara, kira-kira apa sih pertimbangan sebuah daerah itu bisa menjadi istimewa atau diberikan kekhususan? Jika kita pelajari, kira-kira yang mendasari itu pertama adalah faktor sejarah, budaya, keyakinan, keagamaan. Itu yang pertama. Contoh misalnya Yogyakarta dan daerah istimewa Aceh. Kemudian yang kedua, karena ikhtiar untuk tidak pernah terjadi konflik antara pusat dengan daerah. Selalu saja desain apapun memunculkan kekurang harmonisan antara pusat dan daerah. Pembagian pendapatan dari hasil bumi. Nah,
desain itu, kejadian seperti itu kemudian membutuhkan desainnya. Karenanya salah satu faktor yang memungkinkan diberikannya daerah khusus atau daerah istimewa adalah soal supaya tidak ada konflik yang berkepanjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lalu alasan yang ketiga karena kekhususan di bidang pemerintahan. Itu terutama DKI Jakarta. Karena ibu kota DKI, ibu kota negara, maka DKI Jakarta daerah khusus ibu kota. Kemudian alasan yang keempat itu karena faktor ekonomi. Sangat mungkin di suatu saat nanti ada daerah khusus karena di daerah itu bisa sangat mungkin dikembangkan kawasan ekonomi khusus satu provinsi. Dan kemudian alasan yang lainnya yang sangat dimungkinkan adalah ketika pemerintah pusat itu menginginkan di daerah perbatasan itu harus dibangun konsep daerah khusus perbatasan. Karena bagaimanapun perbatasan itu menjadi pintu gerbang pertama masuknya warga negara asing. Warga negara tidak hanya orang per orang, tetapi juga soal perekonomian, sosial, politik, pertahanan. Alasan lainnya yang sangat mungkin adalah faktor geografis. Keberadaan daerah itu secara geografis, kita punya pasal 25 di Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa negara kesatuan kita itu bentuknya kepulauan. Memperhatikan konsep kepulauan. Ada banyak daerah kabupaten yang disebut sebagai daerah kepulauan. Ada Kabupaten Kepulauan Anambas di Kepri, ada Kabupaten Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, ada Kabupaten Kepulauan Yapen di Papua, ada juga Provinsi Kepulauan Riau. Nah, tentu saja penyebutan pemberian nama itu akan berimplikasi juga terhadap kebijakan terhadap daerah-daerah itu. Saya ambil contoh yang sangat teknis saja. Di Kepri atau di Kepulauan Anambas, di Kabupaten Kepulauan Anambas atau di Provinsi Kepri, sangat dimungkinkan nomor polisi dari Pak Gubernur dan Pak Bupati itu tidak nomor polisi untuk mobil saja, tetapi nomor registrasi untuk speedboatnya yang dimiliki oleh Bupati dan Wakil Bupati itu juga harus diberikan nomor khusus. Ini teknis saja saya menceritakan. Karena di kepulauan itu, transportasi antar satu kecamatan dengan kecamatan lain tidak bisa ditempuh oleh kendaraan bermotor melalui darat, tetapi harus melalui laut. Kebijakan itu harus juga ditempuh. Saya pikir ini diskusi yang menarik soal apakah kita sudah melaksanakan desentralisasi asimetris dan bagaimana alasan atau dasar konstitusinya, lalu kemudian apa sih faktor-faktor yang mendorong sebuah daerah bisa diberikan hak atau daerah istimewa, daerah khusus, atau dengan nama sebutan lain. Dari pantai barat, pesisir pantai barat, Krui, Lampung, saya menyampaikan ini sebagai pemicu. Insya Allah di video yang berikutnya saya akan mendiskusikan soal kemungkinan Sumatera Barat menjadi daerah istimewa Sumatera Barat atau daerah istimewa Minangkabau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.